Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cukup waktunya yang saya sediakan untuk mendownload dulu ya, karena memang saya ngasihnya tadi malam jam berapa itu? Ya sampai segitu saya membuat materinya, kemudian langsung saya share. Jadi pagi ini tadi saya kasih waktu dulu untuk dipersiapkan ya. Kita lanjutkan. Materi hari ini ada 3, modulnya ada 2. Yang pertama adalah pengenalan JavaScript ya, karena nanti akan dipakai di dalam pemrograman web juga. Ini pengenalannya aja, dan pengenalan ini saya buat tidak terstruktur ya. Jadi sebetulnya JavaScript ini pemrograman juga ya, bisa mengolah data juga di dalamnya, tapi saya nggak susun secara terstruktur, jadi nanti campur ya. Ada bahas tentang variabel, nanti ada bahas juga tentang fungsi, ada bahas juga tentang dialog dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana penggunaan praktisnya ya. Ya, sekilas tentang JavaScript ya. Ini JavaScript, bahasa pemrograman, digunakan untuk pengembangan website, baik itu dari sisi fungsionalitas atau dari sisi tampilan, agar terlihat lebih dinamis dan prosesnya bisa lebih mudah. Jadi kalau proses secara default, secara umum di pemrograman berbasis web itu, kalau kita melakukan penyimpanan data itu dilakukan melalui sebuah file untuk menyimpan data. Kemudian dia akan pindah dulu ke halaman penyimpanan, baru kembali ke halaman daftar. Itu prosesnya ya. Tapi dengan bantuan JavaScript itu bisa dirubah. Tampilan kita tetap di halaman yang itu saja. Ketika disimpan nggak berubah, datanya aja yang masuk otomatis. Kemudian halaman itu tidak diapa-apakan, hanya di-refresh bagian tertentunya aja, sehingga datanya bisa masuk di situ. Kalau proses biasa, prosesnya menggunakan PHP misalnya, maka dari halaman daftar datanya, halaman data, menuju ke halaman tambah data, setelah tambah data ke simpan data, lalu kembali ke halaman datanya. Jadi ada proses seperti itu. Tapi dengan menggunakan JavaScript nanti bisa seolah-olah kita tidak pindah ke halaman-halaman yang itu. Jadi cukup tampilannya hanya kelihatan di halaman itu aja, tapi dia bisa langsung di-refresh tanpa perlu menyegarkan atau memperbaharui halaman secara keseluruhan. Jadi bagian tertentu aja yang bisa di-refresh kayak gitu. Nah, itu bisa dengan bantuan JavaScript ya. JavaScript ini bisa berjalan di 2 sisi, di sisi klien bisa, di sisi server bisa. Ya. Yang di sisi server nanti di bagian yang ketiga ya, kita lihat gambarannya aja. Ya, sekarang sudah digunakan di mana-mana. Bahkan yang menjadi bahasa pemrograman terfavorit sekarang adalah JavaScript. JavaScript itu jauh sekali, itu kalau dilihat itu 2,3 juta M di situ, bukan miliar lah tapi million, bukan billion tapi million. Kemudian Python itu 1 juta pengguna. Ya. Ini oleh programmer di GitHub. Nah, seperti ini. Kemudian apa hubungannya antara HTML, CSS sama JavaScript? Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya, HTML itu strukturnya, CSS itu tampilan. Kemudian JavaScript itu fungsionalitasnya atau rule bisnisnya. Jadi di dalamnya itu nanti dia ngarah kemana itu. Kalau dia pakai 3 kolaborasi ini, maka seperti itulah fungsinya. Ya, ada strukturnya, itu kerangka dari website. Kemudian untuk tampilan di set menggunakan CSS. Sedangkan untuk prosesnya, proses simpan, proses validasi, proses pengecekan dan sebagainya itu menggunakan JavaScript. Ya, meletakkan proses simpannya ada di JavaScript juga. Nah, seperti itu ya.
Itu gambarannya. JavaScript ini ada 4 cara untuk menuliskan kodenya, tapi yang paling umum itu ada 3 ya. Yang URL itu untuk browser lama, tapi itu sudah tidak digunakan lagi karena ada celah keamanannya. Jadi mirip seperti CSS, ada inline, ada embed sama eksternal. Kalau dia inline langsung di tag tertentu dituliskan di situ kode JavaScript-nya. Kalau dia embed bisa di-set di halaman itu, baik itu di atas ataupun di bawah ya. Dia terpisah, nanti ada bagian pemanggilnya sama dengan CSS. Eksternal apalagi semua kode-kode yang berhubungan dengan JavaScript-nya ya, itu ditaruh di file tersendiri. Nah, di file HTML-nya itu hanya yang memanggilnya saja. Sama kurang lebih dengan CSS ya. Yang diperlukan dalam pemrograman berbasis JavaScript itu hanya 2 perangkatnya ya, alatnya, yaitu yang pertama web browser, yang kedua kode editor. Dia nggak ada alat khusus, dia langsung jalan di browser. Jadi kode JavaScript itu dituliskan aja di kode HTML atau di PHP nanti, tapi kalau PHP dia perlu yang namanya web server. PHP itu perlu interpreter, perlu compiler untuk menerjemahkan kode PHP itu ke dalam, memindahkan ke dalam bahasa HTML. Itu PHP ya, dia perlu. Kalau JavaScript nggak perlu. Makanya tadi saya sebutkan hanya 2 aja. Ya, tapi nanti kita akan pakai 3 karena kita akan menggunakan PHP ya. Jadi sementara untuk JavaScript masih bisa tanpa web server. Jadi cukup ada browsernya sama ada kode editor. Jadi buat ngetik kodenya, habis itu disimpan, jalankan menggunakan web browser. Nah, itu bisa ya. Nah, cara menampilkan outputnya di JavaScript itu ada 4. Bisa melalui konsol. Kalau konsol ini dia hanya bisa dilihat di tampilan konsol. Dia nggak ada muncul di layar. Ini biasanya digunakan untuk kita ngetes, nyoba data ini terkirim atau tidak. Nah, nggak usah dikirim beneran. Cukup ditampilkan di konsol log ya, di catatan. Kalau ada di situ datanya berarti terkirim. Nah, seperti itu. Berarti kita bisa jamin nanti untuk mengecek ke tahap berikutnya. Kemudian bisa juga menggunakan fungsi alert ya. Alert ini kalau ada tanda kurung buka kurung tutup itu namanya fungsi. Nanti di PHP banyak ditemui ini ya. Alert kurung buka tutup itu ditulis bersambung. Jangan dipisah ya. Jadi konsol titik log kurung buka tutup itu langsung. Nanti dalam kurung itu bisa ada isinya, bisa juga enggak. Ya, alert itu berupa jendela dialog atau pop-up yang sering muncul itu. Kalau kita pakai smart, itu kalau kita log out ada tulisan di atas. Benar log out apa enggak? Kalau kita klik OK atau log out gitu, dia langsung kembali ke halaman loginnya. Ya. Kemudian melalui dokumen titik write kurung buka tutup, ini fungsi juga ya, nulisnya disambung. Kesalahan paling banyak itu di mahasiswa ketika ngoding itu adalah nama fungsi dengan tanda kurungnya dipisah. Misalnya fungsinya namanya tambah kurung buka tutup, harusnya kayak gitu langsung disambung. Ini enggak, tambah spasi kurung buka kurung tutup kayak gitu ya, itu salah ya, cara penulisannya tidak benar. Kemudian ada inner HTML. Nah, ini ditampilkan pada elemen HTML sesuai identifikasi namanya. Jadi pakai ID. Makanya di awal kemarin sudah disampaikan ada ID, ada kelas ya. Ini nanti inner HTML itu digunakan untuk mengganti isi dari HTML. Misalnya ada tag P ya. P itu kan paragraf. Nah, P itu isinya berada di antara P dan slash P. Itu tag pembuka dan penutup. Nah, P-nya ini dikasih nama nanti apa? ID-nya. Nah, tulisan yang ada di situ nanti bisa diganti menggunakan JavaScript. Bisa terganti nanti. Ada event-nya, ada kejadian, ada action-nya nanti yang bisa mengubah itu. Nah, itu menggunakan inner HTML. Kayak gitu ya. Jadi, ada aplikasi-aplikasi yang tulisannya kalau kita lihat kodenya itu jam. Jam, itu 00 aja.
00 biasanya kalau format jam kan 00.2, 00.2, 00 untuk jam, menit, sama detik. Di kodenya seperti itu tampilannya, tapi ketika dijalankan di browsernya, jam itu ada isinya. Ya, jamnya jadi jam 8, 08, 05, 07 misalnya detiknya. Itu akan muncul seperti itu. Kalau kita buka lagi kodenya, nggak ada, masih 00. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Nah, menggunakan inner HTML ini nanti. Contoh yang pertama ya, ini inline HTML. Ya, karena tadi sudah saya kasih kesempatan, ada waktu. Ya, entah tadi masuknya jam berapa, 7:30. Pas? Ya, berarti kurang lebih ada sekitar 20-an menit lah tadi. Ya, harapan saya tuh sudah siap. Beberapa lah paling enggak. Ya, ini yang pertama, jadi saya jelaskan. HTML seperti biasa ya, hanya ada sesuatu yang kita tambahkan di inline-nya, yaitu menggunakan seperti ini. Ini ada H1, ada on mouse over. Nah, biasanya kalau ada on depannya itu paling banyak digunakan untuk JavaScript. Ya, misalnya on click, on change, on load, on pokoknya ada on di depannya itu umumnya digunakan untuk JavaScript. Nah, seperti ini tadi kan salah satu cara menampilkan output menggunakan alert. Nah, ini ada alert. Penulisannya itu digabung langsung antara tulisan alert dengan kurung bukanya. Jangan dispasi ya, di sini tidak ada spasi. Langsung, itu cara penulisan function, fungsi. Nah, lalu saya bilang tadi, alert itu bisa ada isinya, bisa tidak di dalam tanda kurungnya. Nah, ini contoh yang ada isinya. Ada kalimat di sini. Ya, sampai dengan ke sini. Dan ini diapit dengan tanda petik 1. Nah, perhatikan, di sini ada tanda petik 2. Oke ya. Ini tanda petik 2, ini tanda petik 2. Nih. Dalamnya ada tanda petik 1, tanda petik 1. Nah, ini tanda petik 1-nya di sini. Dan di sini. Ini nih. Kelihatan nggak? Di kodenya aja lihatnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena halo, jendela ini dan seterusnya sampai tanda serunya itu adalah kalimat string. Kalimat itu di JavaScript ada tipe data namanya. Tipe data itu kalau dia tidak dituliskan pakai tanda petik, dia dianggap nanti integer, angka. Nah, sedangkan ini bentuknya huruf, ya pasti akan terjadi error kalau tanpa tanda petik. Nah, jadi kalau string itu pakai tanda petik. Nah, tanda petiknya ini bisa 2 dipakai. Bisa pakai tanda petik 1, bisa pakai tanda petik 2. Hanya saja. Ya, hanya saja, kalau di luar ini sudah digunakan tanda petik 2, seperti ini, on mouse over sama dengan tanda petik 2, maka yang di dalam ini tidak bisa menggunakan tanda petik 2. Karena kalau pakai tanda petik 2 di sini, maka artinya mouse hopper itu isinya hanya dari sini sampai ke sini aja. Karena ada pun bukanya, ada penutupnya, berarti habis sampai di situ. Nah, oleh sebab itulah dikombinasikan dengan tanda petik 1. Kalau pakai tanda petik 1, maka on mouse hopper ini isinya dari sini sampai ke sini. Yang tengah-tengah itu adalah bagian dari on mouse over. Nah, tapi karena dia string, harus ditampilkan sebagai string. Nah, string itu ada 2 cara makainya. Bisa pakai tanda petik 1 atau pakai tanda petik 2. Nah, seperti itu ya. Tidak bisa digunakan selang-seling. Misalnya, di sini tanda petik 1, tanda petik 2, ini petik 1, terus di sini petik 2. Berarti kalau di sini petik 2, kode on mouse hover itu hanya sampai sini. Tanda kurung dan tanda petik 2 lagi itu di luar. Nah, nanti terjadi error. Jadi boleh kalau pakai dua-duanya, tapi diapit di dalamnya. Misalnya pembukanya yang paling luar itu petik 2, dalamnya petik 1, petik 1. Nah, itu boleh.
Atau dibalik. Yang paling luar tanda petik 1, petik 1. Ya, petik 1, petik 1, dalamnya petik 2, petik 2, boleh. Nah, jadi seperti ini ada inline, ya, alert, ini perintahnya seperti ini. Kemudian di sini ada link, yaitu biasa aja. Nah, di sini juga ada lagi satu di bawah. Ini di tab B ya untuk bold. Ini ada on click. Nah, di sini ada pesan seperti ini. This titik ya inner HTML sama dengan. Perhatikan yang B ini tulisannya seperti ini. Jangan klik teks ini. Itu teks aslinya. Ya. Tapi ketika nanti diklik tulisan itu, maka di sini ada perintah diganti kalau bahasa kita inner HTML itu. This itu apa? This itu objek ini maksudnya. Objek yang mana? Yang B itu. Yang B ini ganti dengan apa? Nih, sama dengan ini tadi. Jadi ketika dia diklik, langsung berubah tulisannya. Itu perintahnya seperti itu ya. Nah, ini tadi kembali sama ada tanda petik 2 di sini, on click. Sampai mana? Sampai sini. Nah, ini temannya. Di tengah-tengahnya itu, karena dia string, menggunakan tanda petik 1 pembukanya dan tanda petik 1 penutupnya. Nah, boleh dibalik tadi, luarnya tanda petik 1, dalamnya petik 2, bisa. Yang penting jangan diselang-seling, pasti error. Oke ya. Sudah dicoba diklik. Inline ya. Ada sesuatu di situ yang terjadi ketika kita melintas di tulisan H1. Mouse-nya itu kalau melintas di H1 akan ada pesan berupa alert. Ya. Karena di sini ada perintah, langsung ke kodenya ya. Ini ada perintah on mouse over. On mouse over itu artinya kalau mouse-nya berada di atasnya. Nah, objek yang mana? Objek yang H1. H1 ini tulisannya apa? Hi. Hi itu sampai alamat banghaji.com ini. Ya. Nah, seperti ini. Ini H1 tuh yang di atas ya. Kelihatan tebal gitu ya. Ini kalau ditaruh seperti ini muncul langsung. Nah, seperti ini langsung muncul dia. Pokoknya kalau dia melewati dia itu langsung muncul. Terserah di mana aja. Kalau dia berada di atas H1 akan memunculkan alert. Nah, pertanyaannya jalan apa enggak punya kalian? Kalau ditaruh kayak gini inline ya. Taruh seperti ini langsung muncul tuh alert. Gimana? Tampil pop-up-nya? Enggak. Lihat kodenya. Karena itu kalimatnya panjang ya. Coba kita lihat PDF-nya aja ya. Sepertinya sih itu enggak dibenerin kodenya. Jadi sekopi-kopinya aja jalankan. Dilihat di situ ada nomor baris. Nomor baris itu kalau dia beberapa baris tapi nomornya satu berarti satu baris. Enggak saya kasih nomor barisnya. Oke, H1 itu dari sini sampai ke sini. Itu jadi satu baris. Nah, punya kalian berapa baris? Ya, karena di sini ada perintah. Ini perintah ini. Perintah punyanya JavaScript. Ya. Ini kalau di enter biasanya ada masalah. Codingnya aja. Nih seperti ini. Baris 9 itu H1 sampai /H1.
sudah sama. Inline, ya inline, nama filenya yang inline. Belum yang kedua, belajar JavaScript inline HTML. Ya, tadi malam saya mau nyetak ke PDF itu, mau saya centangin print line number-nya. Tapi kalau saya print line number, kalian kopasnya harus ngedit, membuangi nomor halaman, nomor barisnya. Jadi nggak jadi saya masukkan, kelamaan. Karena di enter itu ya, karena barisnya beda. Ya, jadi sambil diperhatikan di sini. Ketika saya menampilkan seperti ini sambil diperhatikan aja. Kalau sudah dikopas, lihat nomor barisnya berapa. Ya, di sana punya saya sampai 15, punya kalian bisa sampai 20 berapa gitu. Nah, sesuaikan aja mana yang harus masuk ke atas. Oke ya. Itu yang pertama, di bagian H1 ada on mouse over, di situ menampilkan alert ya. Yang kedua, jangan klik teks ini. Yang ini ya. Ini kalau di mouse over dia nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena eventnya tadi berada di on click ya. Ketika diklik, dia berubah. Ini fungsi dari inner HTML. Jadi isi dari tag B tadi, yang bold tadi, itu diganti inner HTML. Yang menggantinya, kita set di situ isinya apa. Oke ya. Sudah berhasil dua-duanya itu atas bawah. Diklik lagi nggak bisa Pak, harusnya bisa kan Pak, diklik bisa, kita buat lagi di dalamnya kalau mau ya. Tapi itu hanya mencontohkan satu. Kalau mau ya di refresh saja di F5. Nah, dia kembali lagi. Ya, ini atas tadi H1. Nah, pertanyaannya di ujung sini bisa nggak? Kan nggak ada tuh tulisannya. Kalau ditaruh mouse-nya kira-kira muncul juga nggak alertnya? Ini di ujung nih. Muncul nggak? Artinya kalau di atas ini kan jelas nih. Nah, atau misalnya seperti ini dari atas. Nah, kena dia. Nah, pertanyaannya kalau di samping yang nggak ada tulisannya nih. Mouse-nya saya taruh sini dulu. Kalau saya angkat ke atas gitu, ke area yang kosong, muncul nggak? Muncul. Kenapa muncul? Hah? Muncul ya, seperti ini. Padahal areanya kosong. Kenapa? Kalau di blok juga seperti ini aja, sampai sini. Nggak ada isinya di sebelah sini, tapi kok dia bisa mengeluarkan itu, kenapa? Karena itu adalah tag heading ya. Heading itu dia akan ngambil pull dari samping kiri sampai kanan. Pull. Kalau ada teks berikutnya, ada objek berikutnya, dia pasti akan ditaruh di bawah. Nah, itu tandanya, itu yang dimaksud dengan kalau di HTML namanya blok. Jadi yang jadi blok itu ya, P. P itu walaupun kalimatnya pendek seperti ini. Ini kan pendek ini kalimatnya. Ada kok, ini B ya, sorry bukan P. Ini B. Anggap aja ini P. Di bawahnya ada objek lagi, ada elemen lagi, ya. Maka secara otomatis elemen itu akan ada di bawahnya. Karena apa? Karena P itu termasuk blok dia. Jadi paragraf itu dia ngambil dari sisi kanan sampai sisi kiri. Sisi kiri sampai kanan. Sama dengan heading, H1 sampai H6 itu dia akan ngambil full semuanya. Kalau ada objek lagi dia di bawah. Nah, maka satu bagian ini penuh sampai ke sini, itu bagiannya dia masih. Nah, itulah sebabnya kenapa dia tetap muncul. Lanjut ya.
Yang kedua, silahkan cari gambar. Ya, silahkan dicari gambar. Karena ini simulasi untuk tombol on off lampu ya. Jadi di sini ada on click, ada dua buah button, ini satu button, ini satu button. On clicknya di sini ya, perintahnya adalah dokumen get element by ID my image. Dia mendefinisikan my image ya. Namanya my image, kemudian di sini by ID. Nah, akan nyari yang namanya my image. Nah, ketemunya di mana? Di sini, di IMG. ID kan? My image. Inilah yang akan jadi yang terkena efeknya nanti itu maksudnya. Bahasanya di sini saya mau cari yang namanya ini nanti akan saya eksekusi. Nah, jadi button pertama itu menampilkan tombolnya tulisannya hidupkan. Ya, kalau diklik nanti my image itu gambarnya akan diisi dengan gambar bolam on. Lampu yang hidup. Jadi nanti cari gambarnya sendiri, saya nggak sertakan. Cari gambarnya, gambar lampu sedang menyala sama sedang mati. Nah, yang on ditaruh di sini, yang off ditaruh di sini. Nah, sama yang ini ya, cuman teksnya matikan seperti itu ya. Terus dokumen get element by ID sama, namanya juga sama. Jadi merujuknya ke sini. Pada saat tombol on atau hidupkan itu diklik, maka gambar itu diganti dengan gambar lampu yang sedang menyala. Yang namanya my image. Kemudian kalau diklik yang matikan, maka mematikan lampu. Maksudnya mematikan itu mengganti dengan gambar lampu yang mati. Seperti itu. Sumbernya saya ambil dari situ w3schools.com ya. Nah, gambarnya itu ditaruh karena ini ada folder di sini disebutkan nih ya. Ini ada GBR slash. Berarti dari folder JavaScript itu ada di dalam JavaScript itu folder lagi gambar. Gambarnya taruh dalam situ. Ya, saya tunjukkan. Ini folder JavaScript. Di dalam JavaScript itu ada dibuatkan gambar GBR. Nah, di dalamnya ada dua, gambar lampu menyala sama gambar lampu mati. Ya, ini seperti ini tampilannya di sebelah kanan ya. Ini yang nyala, ini yang mati. Kalau dieksekusi inline 2. Ini seperti ini. Ya, inline tadi ini namanya ID-nya my image. Ya, ketika diklik ini diperintahkan my image itu diganti gambarnya dengan gambar lampu yang hidup. Seperti ini. Nah, kalau matikan diganti dengan lampu mati. Udah kayak gitu. Gambarnya nggak saya sertakan, silahkan dimasukin sendiri. Terserah aja ganti gambar apa aja, Pak. Tapi dua gambar. Untuk menunjukkan bahwa ketika ini diklik, gambar yang satu. Ketika diklik yang ini, gambar yang satunya. Nah, latihan seperti ini sebetulnya menimbulkan pertanyaan. Kenapa Pak saklarnya ada dua? Kan lampu itu saklarnya satu aja. Tinggal on sama off aja kan, artinya tombol itu sendiri yang diklik tetap, ya kan? Nah, cari aja sendiri caranya. Nah, gitu ya. Bisa menggunakan apa kemarin? Pakai tanda centang bisa, tapi dirubah jadi pakai apa kalau pakai paper CSS? Pakai switch yang bisa digeser gitu kan bisa juga. Ya, itu tinggal ya seperti itulah kuliah. Kasih seperti ini, silakan lanjutkan. Kuliah itu bukan disuapin semuanya, seisi-isi buku. Ya, kalau seisi buku disuapin semua, direndam aja bukunya, minum airnya. Insya Allah itu tambah error, bukan tambah pinter ya. Ada kan nonton di YouTube atau di video-video tuh orang sambil belajar, bukunya digini-giniin dimasukin ke kepala, mana bisa.
Ya, ada yang juga dikipasin, bukunya dikipasin tapi ke arahnya dia. Ada orang pintar karena nggak belajar? Ada nggak? Nggak bisa dijawab pertanyaan itu ya. Tergantung. Ada keahlian kita yang kita nggak perlu diajari, kita bisa ketika kita lahir, yaitu bernapas, nggak usah diajarin, bisa langsung. Terus nangis, apalagi lapar itu memang bakat kita ya kan. Ya, haus, dia anak bayi itu dia bisa pup ya, terus dia pipis, memang seperti itu udah bisa dari awal ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang sudah pintar sejak lahir? Itu relatif jawabannya ya, tanpa perlu belajar gitu. Hidupkan, matikan. Hidupkan, matikan. Oke, untuk namanya, nama filenya harus disesuaikan ya. Yang di sini kan pakai pic underscore bulb on. Ya, nanti disesuaikan dengan nama yang kalian pakai di situ. Dan ini ada 3. Yang sama itu adalah yang off seperti ini. Karena defaultnya lampu itu kan off dulu. Nah, ini sama dengan yang di sini. Sama dengan mematikan. Itu gambar yang digunakan sama. Yang beda hanya pada saat di on kan aja. Oke, ada pertanyaan sampai di situ. Ini masih inline ya. Ini jumlah filenya untuk pengenalan JavaScript itu ada 14. 14 itu termasuk CSS dan termasuk JS. Bisa? Dapat gambar lampu? Ya nggak apa-apa, nggak gambar lampu nggak apa-apa. Gambar kamu lagi sedih sama lagi senang misalnya bisa. Kan ngerti tulisannya senang sama sedih gitu kan. Yang penting itu efeknya tuh jadi gitu maksudnya. Ya kan tidak mesti harus lampu kan. Bisa juga kan lagi ada duit, nggak ada duit kan bisa.
Ini gambar kalau belum dapat kiriman, ini kalau sudah dapat kiriman orang tua kan gitu. Ya. Satu gambar menang judi online, yang satunya kalah judi online. Enggak. Ini penamaan. ID ini penamaan. Jadi dinamakan objek gambar ini dikasih nama my image atau apa namanya terserah. Kita kasih nama itu. Nah, kemudian itu dijadikan dasar untuk mengganti. Jadi ibaratnya itu ada identifiernya atau orang punya identitas tertentu yang nanti mau diganti apa. Objek itu dikasih nama. Nah, nanti mau diganti yang mana? Karena objeknya kan banyak di sini. Ada button 3. Button 2, gambar 1. Sama teks 1 itu ada sumber w3schools.com itu kan objek juga. Jadi ada 4. Yang mana yang dikasih nama my image. Nah, itu nanti yang akan dikasih efek oleh apa? Oleh tombol. Nah, tombolnya ini tombol yang pertama itu memberi efek ke my image. Bahasanya kamu my image, kamu saya ganti dengan gambar on. Awalnya kan dia off ini. Sini kan SRC-nya kan off. Nah, ketika tombol on itu diklik, bahasa kita gitu ya. Kamu my image, kamu saya ganti dengan gambar on. Sudah, ganti dia. Nah, ketika button matikan itu yang diklik, kamu my image orang yang sama. Orang yang sama nih kamu saya ganti dengan gambar off. Nah, gitu. Bolak-balik aja ketika diklik ya seperti itu terus. Ya, bahasanya kalau saya lah, saya sebagai my image-nya. Saya pegang 2 gambar. Saya nyimpan 2 gambar nih. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Gambar yang saya pegang tuh hanya 1 gambar off. Aslinya kan itu. Di baris 11 itu kan aslinya saya pegang gambar off aja. Kemudian kata yang satu bilang, "Pak, ganti Pak gambarnya sama ini." Dikasih ke saya. Nih, gambar on. Yang satu bilang, "Pak, jangan Pak, yang tadi aja Pak. Gambar off aja." Kasih ke saya gambar off. Nanti bolak-balik sama seperti itu konsepnya. Tapi kenapa kok bisa ke saya tujuannya? Karena nama yang disebut nama saya. Itu yang ID my image. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan. Embed. Oke, latihan yang ketiga, JavaScript embed. Nah, embed ini bukan di inline-nya. Bahkan ini di body tidak ada objek satupun dari HTML. Yang ada hanya pemanggilan JavaScript aja. Di bagian head ada pemanggilan JavaScript, di bagian body ada pemanggilan JavaScript, tapi tidak ada kodenya secara langsung dari body. Misalnya kayak tadi ada H1, ada P, ada B, dan seterusnya. Ini nggak ada. Hanya ada di sini, baris 7 sampai baris 9 dan baris 13 sampai baris 15. Hanya ada ini. Tidak ada objek langsung dari HTML-nya. Nah, di script yang pertama ini kalau dia embed, ya, kalau embed itu diapit oleh tanda script dan /script. Ini JavaScript embed ya. Kalau tadi kita menggunakan sudah ada alert, ada inner HTML. Nah, sekarang dokumen write. Sama cara nulisnya, dokumen write ini, write itu diikuti dengan tanda kurung langsung tanpa spasi. Sampai mana? Sampai ke sini. Tutupnya. Jadi teks yang ada di dalam ini adalah bagian dari write itu. Karena dia teks, dikasih tanda petik. Tanda petiknya boleh petik 1 ataupun petik 2. Tidak boleh dikombinasi. Bukanya petik 1 harus tutupnya petik 1. Atau sebaliknya kalau petik 2. Ini yang pertama.
Yang kedua ada lagi di sini, ya. Di sini menggunakan konsol. Nah, jadi sampai ke pembahasan latihan ketiga ini habis 4-4-nya digunakan sudah, ya. Konsol log. Nanti kita lihat ya. Teks ini tidak tampil di HTML, tapi ditampilkan pada konsol. Ya. Yang tampil di HTML nanti hanya ini. Yang ini nggak ada. Nah, terus munculnya di mana, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Munculnya di hatimu. Nah, sini. Embed ya. Yang muncul hanya bagian atas tadi. Seperti ini. Satu aja, padahal ada dua nih skripnya, sama-sama menampilkan. Ya. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya adalah di inspect halaman. Klik kanan, inspect. Ini salah satu alat yang digunakan untuk menguji coba. Ya, di bagian atas ini kalau diperhatikan, di situ lihat aja ada konsol ya. Diklik aja konsol itu, coba perhatikan, teks ini tidak tampil di halaman HTML. Ya, ada ya. Nah, tampilnya di situ. Biasanya konsol ini digunakan untuk uji coba ngetes, ngirim data misalnya. Jadi nggak perlu dikirim dulu. Kita lihat dulu datanya ini ada nggak, kelihatan nggak datanya ini. Bisa menggunakan yang namanya konsol log. Nah, ini log namanya, catatan. Ya. Di sini dikasih tahu ya, kalau kita lihat di konsolnya dikasih tahu baris 14. Yang kalau kita klik ya muncul di baris 14 ini ada konsol log. Nah, seperti itu. Jadi muncul dua-duanya ya. Satu muncul secara terang-terangan, yang satunya sembunyi-sembunyi. Ketika dibuka baru dia kelihatan. Ada pertanyaan sampai di situ? Baru 3 dari berapa? Kalau HTML-nya nggak sampai 14. Berapa? 9 ya? 9 apa 8? Saya yang bikin aja lupa. 10 HTML-nya aja. Itu termasuk suite alert. Ya, berarti 9. Saya bikin materinya sambil ngantuk-ngantuk. Estimasi saya kemarin tuh jadi sore, jadi bisa saya share sore. Ternyata paginya itu rapat akreditasi. Sempet. Sorenya akhirnya baru bisa. Habis itu ada mahasiswa konsul lagi. Nah, ya, nggak apa-apa. Saya tidurnya 2 jam aja, jam 2 baru tidur. Jam 4 bangun. Waktu subuh. Nih, nggak tahu nanti Jumatan jangan-jangan saya tidur ya. Tiba-tiba pas bangun, tiba-tiba kok nggak ada khutbahnya ini. Kok ini masjid kok berubah ininya, ajarannya. Kok nggak ada khutbahnya? Nggak taunya tidur ya. Lanjut ya. Nah, ada yang dituliskan di atas head tadi, di dalam head. Kemudian ada yang di body. Nah, itu ya. Yang embed tadi bisa balik lagi aja sini ya. Nah, ini di atas di dalam head. Kemudian yang satu di dalam body. Itu cara penulisannya bisa dua-duanya itu. Sekaligus bisa, salah satu bisa. Ini kita contohkan langsung dua-duanya tadi. Ya, dua-duanya dipakai di dalam head dan di dalam body. Terus kodenya itu berada di antara tag script dan slash script. Ya, itu di antara itu dua-duanya. Entah dia dalam head atau di dalam body. Nah, yang perlu diketahui adalah proses eksekusi program itu di web itu ya, dia berjalan secara sequence. Sequence itu dia baca dari atas, tak dibaca. Kalau ada file yang dipanggil, dia baca ke situ.
Ya, kemudian kembali lagi. Nah, terus sampai ke bawah seperti itu. Maka hasil tampilan nanti akan terpengaruh ya kalau ada error pada program yang sedang dibaca. Kalau baris itu ada 20, error ada di baris kelima, maka dia akan menampilkan error di situ. Dan biasanya aplikasi itu stop. Ya, nggak melanjutkan lagi karena terjadi error. Nah, maka disarankan untuk JavaScript embedding itu sebaiknya berada di body, di bawah. Jadi kalau ada nanti yang ditampilkan dulu di atas, scriptnya baru di bawah terakhir. Jadi kalau terjadi error masih ada yang bisa ditampilkan, gitu. Itu siasatnya, analoginya untuk supaya bisa tetap ada sesuatu yang ditampilkan. Kalau terjadi error di awal duluan langsung, scriptnya kita taruh di atas, error yang nggak ada yang ditampilkan kalau terjadi error. Nah itu ya. Jadi itu salah satu trik untuk supaya pengunjung website itu dia tidak merasa kecewa. Biasanya ya akan terjadi memang disarankannya ditaruh di body dan di bagian akhir sebelum penutup body. Di situ biasanya naruhnya terakhir. Kita biasa menggunakan website itu ada yang menunya nggak bisa diklik. Ya, ketika dia masih loading itu nggak bisa diklik. Ketika sudah selesai baru bisa diklik, menunya muncul. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena JavaScript-nya itu dipanggil di bawah. Jadi dia nampilin dulu yang ada. Nah, supaya apa? Supaya orang sudah dapat informasi duluan. Masalah menu nanti aja dulu gitu ya. Orang bisa baca dulu sedikit. Karena diestimasikan waktunya nggak terlalu besar untuk meloading JavaScript. Tapi kalau kita taruh di atas, ya, file JavaScript-nya ditaruh di atas, pada saat diakses nggak muncul apa-apa nih, nunggu selesai loadingnya dulu. Nah, orang kalau dia punya sifat, manusia punya sifat dua yang pasti ya. Ya, yang pertama itu adalah malas. Itu pasti. Malas ini nggak ada obatnya. Yang kedua, penyakit manusia itu adalah bosan. Dua itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya kasal sama malal, kasal dan malal. Penyakit malas sama penyakit bosan. Ini susah nih. Ini ngobatinnya nggak bisa. Gimana? Obat malas apa? Nggak ada. Obat orang bosan? Ya nggak ada. Satu-satunya apa? Dinikmati aja. Kebosanan itu dinikmati aja. Kemalasan jangan dinikmati, salah. Kalau kemalasan harus dilawan. Ya. Orang itu punya sifat itu dasarnya manusia. Maka ketika dia ngeliat loading aja nggak ada yang ditampilin, udahlah, tutup aja. Kayak gitu. Nah, itulah makanya disarankan sebaiknya diletakkan di bagian body di paling bawah. Sebelum penutup. Jadi ada sesuatu yang ditampilkan dulu. Yang kedua, dari embed. Embed menggunakan function. Nah, ini nanti di PHP banyak ketemu function. Tadi dokumen, write, kurung buka tutup, itu function. Alert, kurung buka tutup, itu juga function. Ya. Console log, kurung buka tutup, itu juga function. Nah, itu function bawaan dari JavaScript. Kita bisa buat function sendiri. Nah, nanti nama functionnya dipanggil. Ya. Dicontohkan di sini, saya ke scriptnya dulu ya. Di sini ada function, dikasih nama nih, ditulis depannya nih function, itu wajib. Karena kita akan mendefinisikan hitung kurung buka tutup. Ingat ya, tidak boleh dipisah. Ya. Harus langsung disambung tulisannya, nama functionnya dengan kurung buka tutupnya langsung disambung. Kita mendefinisikan hitung itu sebagai sebuah function. Nah, dituliskan function depannya. Kemudian ada variabel di sini. Ada var object text. Ya, dikasih nama nih. Ini nama kita bikin sendiri. Lalu ada di sini dokumen get element by ID. ID-nya adalah teks yang dibaca. Oke, objek yang di atas itu yang teks yang mana? Ya, yang ini ID sama dengan teks. Nah, jadi dia rujukannya ke sini. Ini dibacakan ke sini. Objeknya apa? Berupa text area. Text area ini isian yang kemarin sudah kita pelajari, yang isiannya bisa lebih dari satu baris. Ya, di sini di set kolomnya 30, barisnya 4, disediakan segitu kotaknya. Kemudian di sini ada event.
on key up. On key up sama dengan, nah, hitung kurung buka tutup langsung. Ini adalah nama fungsi. Jadi ketika on key up, panggil fungsi hitung, panggil fungsi hitung, panggil fungsi hitung, kayak gitu terus. Setiap ada key up di situ, key up itu maksudnya ketika tombol selesai diangkat, pencet, angkat. Key up namanya. Itu langsung dipanggil fungsi hitung. Nah, fungsi hitungnya di sini. Nah, yang diganti apa nih? Di sini dokumen get element by ID jumlah. Yang ID-nya jumlah itu diganti teksnya menggunakan inner HTML menjadi object text value length. Nah, value length ini dia ngambil isi dari object text, yaitu ini yang text area tadi, dibaca isinya, kemudian diambil panjang karakternya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian ditampilkan di mana? Inner HTML di jumlah. Ini ada ID jumlah sini. Jadi yang span ID sama dengan jumlah. Di situ nanti meletakkan jumlah angkanya. Penjelasannya nanti diulang sendiri. Ya. Embed function. Ya, ini fungsinya ketika di key up, saya pencet huruf ya, satu dulu. Ketika saya pencet satu, seperti ini, dia belum keluar angkanya. Tapi ketika saya lepas baru ada. Tapi ini berlangsung cepat ya. Tek gitu. Seolah-olah ini kan bareng nih. Kalau saya pencet, dia langsung keluar. Padahal enggak, itu setelah dilepas. Tapi cepat sekali. Nah, ini untuk ngitung karakter. Jumlah panjangnya ini ada berapa nih? Dari mana? Dari sini sampai ke sini ternyata ada 90 termasuk spasi. Percaya nggak? Percaya nggak? Itu percaya nggak 90 karakter termasuk spasi yang saya blok itu? Percaya? Percaya ya? Nggak percaya hitung sendiri. Kalau saya percaya aja. Yang seperti ini menimbulkan pertanyaan lagi. Pak, gimana kalau ngitung kata? Nah, cari sendiri itu jawabannya. Ya, saya mengantarkan aja sama kayak undang-undang kan. Telah mengantarkan kepada pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita baru sampai pintu gerbangnya. Pak, itu kok ada garis merah di bawahnya, Pak? Alah, kebanyakan tanya. Itu bawaan dari browsernya ya, karena itu nggak sesuai karakter bahasa. Kalau dihapus berubah nggak? Dicoba aja ya, ternyata bisa. Tapi tetap ya on key up dia kalau sudah dilepas sebenarnya. Tapi ini berlangsung cepat ya. Oke. Jalan, bisa ngitung? Diyakinkan itu ya hitungannya berapa. Komputer itu dia nggak pinter. Dia taunya ngeksekusi aja. Dan dia kepintarannya berdasarkan apa yang disetting. Ya. Kalau 1 ditambah 1, dia sudah diset sama dengannya 2. Ya. Tapi kalau yang ngoding salah, hasilnya bisa jadi bukan seperti itu. Lihat ya. Nanti kita lihat. Tanda plus itu tidak selalu berarti tambah. Ini error nih ya. Baris 15 tuh kalau 2 baris error dia. Baris 15 ini 1 baris saja. Artinya disambung ke sebelah kanan.
Masih banyak ini codingnya ini. Udah hampir jam 9 aja. Tambah lama kalau nggak saya kasih kesempatan pagi tadi. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa nggak? Yang mana? Yang gambar? Nama filenya? Ya. Nggak ganti. Tapi waktu menampilkan pertama tampil. Waktu diklik hilang. Oke, nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat ya. Kayaknya itu masalahnya di pemanggilan. Huruf besar kecil tuh perhatikan juga. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, saya lanjutkan. Ada yang namanya variabel juga di dalam, bukan hanya di Delphi saja, bukan hanya di Pascal saja, tapi juga di semua pemrograman itu ada yang namanya variabel ya. Variabel itu didefinisikan seperti sebuah gelas atau sebuah wadah atau sebuah tempat yang awalnya dia kosong dan itu perlu diberi nama. Ya. Kemudian isinya bisa diganti-ganti. Ya, seperti itu. Kadang-kadang diisi dengan jus melon, kadang-kadang diisi coklat panas, kadang-kadang diisi dengan es teh dan seterusnya. Bisa diganti-ganti, tempatnya sama. Itu namanya variabel gitu ya. Itu gambarannya. Nah, tipe variabel di JavaScript itu ada 3 cara mendefinisikannya. Dan isinya nanti akan otomatis. Maksudnya apa? Tidak perlu mengeset bahwa ini adalah tipe data integer, itu nggak usah. Ini string nggak usah. Dia akan baca sendiri. Sama di PHP nanti juga sama. Dia akan baca sendiri ya. Tapi kita bisa menentukan bahwa ini variabel atau bukan gitu ya. Nah, cara penyebutannya bisa pakai 3, yaitu pakai var. Tadi sudah kita pakai ya. Kemudian bisa pakai let sama const. Const ini maksudnya konstanta. Nah, kita tahu kalau di matematika konstanta itu sesuatu yang nilainya tidak bisa dirubah. Misalnya yang jadi konstanta kalau ngitung luas lingkaran, yaitu menggunakan pi 22/7 atau 3,14. Nah, itu nggak boleh dirubah kalau dia dijadikan sebagai konstanta. Nah, kita selalu berusaha mendeklarasikan variabel ya. Tadi sudah dicontohkan pakai var. Kemudian selalu menggunakan const ya, jika nilainya tidak boleh diubah. Pakai const. Selalu gunakan const jika tipenya tidak boleh diubah. Ini tipenya. Kalau tadi nilainya, ini dalam array dan objek ya, yang kedua ini. Kemudian gunakan let jika tidak bisa menggunakan const. Kalau harus ada yang dirubah isinya, gunakan let. Kalau tidak dirubah, pakai const gitu ya. Nah, penggunaan var sebetulnya hanya untuk mendukung browser lama. Nah, saya mencontohkan menggunakan var tadi karena saya nggak tahu yang kalian pakai ini browser baru apa browser lama, makanya dipakai var. Ya. Tapi kalau ngoding nanti, kalau sudah bisa kita pastikan browser itu versi terbaru, maka jangan gunakan var. Pakai let yang paling umum. Gitu ya. Nah, syarat penulisan nama variabel. Nama variabel itu seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi menggunakan let ya. Nah, ini adalah deklarasi variabel. Nah, ini variabel dideklarasikan. Variabelnya yang mana? Yang ini. Yang object text. Nah, ini ada syaratnya untuk penulisannya. Pertama, nama variabel itu disebut juga identifier atau pengenal. Kita sudah tahu. Jadi itu mewakili. Contohnya apa? Kembali lagi ke sini ya. Nah, object text ini mewakili ini.
Nih, mewakili ini. Mewakili yang ID-nya teks, yaitu yang mana? Yang teks area ini, baris 9. Diwakili dengan objek teks. Seperti itu maksudnya ya. Itu identifier, pengenal. Kemudian namanya dapat berupa huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Harus diawali dengan huruf, nggak boleh dari angka. Nama juga bisa diawali dengan tanda dolar atau underscores. Tidak menggunakan yang lain. Tanda seru nggak bisa, tanda pagar nggak boleh. Ya. Kemudian namanya itu case sensitif sifatnya, membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi huruf besar kecil itu dianggap berbeda. Kata-kata khusus yang dicadangkan itu nggak bisa digunakan. Misalnya par atau let, dokumen, pakai bahasa Inggris, document, itu nggak boleh. Karena itu punyanya JavaScript, nggak bisa dipakai. Ya, otomatis tidak akan bisa. Kata JavaScript itu nggak bisa. Pakai let nggak bisa. Pakai var nggak bisa. Untuk nama variabel. Lanjut. Ini kita eksternal. Tadi yang inline sama embed sudah. Ada dua file. File yang pertama adalah belajar JavaScript variabel. File yang kedua adalah script.js. Nah, file script.js ini dipanggil di sini di bawah. Jadi harus ada dua buah ini. Nyimpannya juga seperti itu ya, script.js nama filenya. Ya, belajar JavaScript variabel ini isinya adalah satu buah tombol. Satu buah tombol atau button, ada eventnya di sini on click ya, yang kalau diklik tombolnya itu maka akan memanggil function bernama tampilkan. Nah, akan bernama tampilkan. Kemudian di bawah sini ada objek satu lagi, baris 10. Ini ada kosong isinya nih, nggak ada. Ya. Paragraf ini nggak ada isinya. Isinya kan di tengah sini ya. Nah ini nggak ada kosong. Nanti akan kita isi berdasarkan data dari JavaScript. Ya. Di situ ID-nya adalah tampil. Nah, lalu yang file JavaScript-nya sendiri, ya dikasih nama dalam file script.js. .js itu wajib dalamnya, ya. Wajib ada JS seperti itu. Karena itu mengidentifikasi dia JavaScript. Nah, di sini ada function tampilkan. Nah, karena tadi di sini dipanggil, maka dieksekusilah yang ada di dalam function ini segini. Jumlahnya hanya 6 baris. Ya. Di sini ada variabel, saya pakai var tetap ya. Ada nama variabel nama diisi dengan, nah ini ada perintah untuk menerima inputan. Kalau tadi ada alert, ada write itu untuk menampilkan. Sekarang menerima inputan yaitu menggunakan from. From ini fungsi juga harus sambung sama kurungnya. Ya, di situ mau menampilkan pesan nama kamu siapa? Itu pertanyaannya, tapi secara otomatis akan ada kolom isian. Secara otomatis ya. Jadi kalau kita manggil from itu secara otomatis akan ada kolom isian. Kemudian yang kedua ada variabel yang kedua, prodi. Ya, sama pakai from juga. Ini menanyakan prodi. Ya. Lalu terakhir ada di sini kalimat variabel ya, kalimat diisi dengan kalimat. Nih, perhatikan ada tanda petik 2, hai, tanda petik lagi. Nah, artinya string itu stop sampai di situ. Kemudian ada tanda plus. Nah, ini yang saya katakan tadi, tanda plus itu tidak selalu dia menjumlahkan bilangan. 1 ditambah 1, aritmatika, operasi matematik itu adalah 2 hasilnya. Dia dijumlahkan. Tapi kalau seperti ini, maksudnya bukan penjumlahan, tapi penggabungan. Jadi tadi kita ditanya namanya siapa, isi. Ya kan? Sudah, oke. Kemudian ditanya lagi,
Prodinya apa? Isi. Oke. Setelah di oke, maka dia akan lanjut ke sini. Variabel gelas wadah tadi yang bernama kalimat itu diisi dengan kalimat hai, digabung dengan nama yang tadi diisi, ya, di plus lagi, digabung lagi dengan tanda koma, dan kalimat selamat datang di prodi, digabung lagi dengan apa prodi yang kita isi tadi. Tersimpan dia di dalam variabel bernama kalimat. Nah, setelah itu baris 5-nya, teks yang ada di dalam kalimat tadi, hasil gabungan tadi, itu ditampilkan ke dalam ini. Objek yang ID-nya tampil menggunakan inner HTML. Isinya apa? Isinya sama dengan kalimat di situ, karena kalimat sudah ada isinya teks ya. Maka kalimat itu tadi akan ditampilkan di baris 10 HTML ini. Tampilnya di situ. Nah, itu penjelasannya ya. Dicoba. Ada 2 buah file di situ, yaitu variabel ya sama script.js ya. Ini variabel tadi. Kemudian yang scriptnya seperti ini, ada 5 baris. Oke, eksekusi ya. Nah, hanya ada satu. Sebenarnya bukan ada satu, tapi ada 2. Ada 2 objeknya. Ya, yang pertama button, yang kedua adalah P, ID sama dengan tampil. Tapi nggak ada isinya. Nah, ya, kalau diklik akan menampilkan prompt di situ yang bisa diisi. Nah, seperti ini. Kemudian di oke, ditanyakan lagi prodinya. Kalau di oke, kalimat yang tadi akan digabungkan hai, digabungkan dengan saya ketik tadi Gundala, ditambah dengan koma, selamat datang di prodi, prodinya petir. Nah, ini P tadi yang tidak ada isinya, sudah dimasukkan di sini. Klik lagi, ya terserah. Ya, secara otomatis akan dirubah ya, seperti ini. Yang berubah yang mana? Yang ini satu dan yang ini. Minggu depan UTS. Nanti kita bahas teknis UTS-nya. Oke, seperti itu. Ini sudah menggunakan eksternal JavaScript. Sebenarnya seasli-aslinya sama aja dengan kode ini ditaruh di sini. Ya, tinggal menghapus yang ini. Ya, sampai sininya dihapus. Kode yang di sini ini ya, yang 1 sampai 6 ditaruh di dalam sini, sama aja ya. Percaya nggak? Udahlah, percaya aja. Kenapa? Karena aslinya itu dia memanggil aja, sama aja dengan dia ditaruh di situ aslinya. Ya, supaya menghilangkan penasaran, diuji coba ya kan. Nah, seperti ini. Ini saya copy. Kemudian yang variabel seperti ini saya hilangkan ini ya. Jadi dia nggak ada lagi tuh, ke situ tadi nggak ada. Cuma di sini aja. Saya paste di sini. Nah,
Apa bedanya dengan yang tadi? Kan sama aja. Dan perintahnya juga sama-sama script. Terus sama dengan source-nya, src-nya, lalu dipanggil namanya. Dengan ditaruh di sini apa bedanya? Sama aja. Kenapa dipisah, Pak? Kurang kerjaan aja. Tujuannya untuk membuktikan apa yang kita pelajari, bahwa kita ini sedang belajar eksternal JS. Maka perlu dikeluarkan dari situ. Nah, dalam coding nanti, seasli-aslinya juga dikeluarin. Kenapa? Jangan digabung seperti itu, nanti berat. Dan kalau ditaruh di filenya situ langsung, kalau mau digunakan fungsi ini juga di tempat lain, nggak bisa. Maka dikeluarkan. Sama dengan CSS kemarin. Kalau ada definisi yang mau digunakan lagi, kalau dia ditaruh di embed, nggak bisa dipakai oleh halaman lain. Maka dia dikeluarkan. Dibuktikan, Pak? Iyalah, buktikan. Siapa berani, ya kan? Siapa berani. Nah, ini sudah menggunakan yang embed. Ya tetap bisa. Karena sama saja. Oke, saya kembalikan lagi. Sudah ya, yang ini ya. Saya tutup. Terus kita lihat apa lagi. Oh, tanda tanya. Yang tadi nanti dulu ya. Yang gambar. Sambil aja dicari gambarnya. Ya. Sudah latihan keberapa ini? Oh, banyak sudah, Pak. Nah, JavaScript coba klik. Nah, ini sama nih. Konteksnya masih eksternal JavaScript. Jadi dibuatkan sebuah file JavaScript, nama filenya adalah coba mendatar klik.js. Ya. Terus ada satu buah tombol. Ini ada dua event di sini saya masukkan. Yang pertama on click, memanggil fungsi berhasil. Yang kedua on mouse over, akan memanggil fungsi kabur. Ya, akan memanggil fungsi kabur. ID-nya adalah tombol. Nah, ada style di sini, ini untuk memberikan jarak aja. Margin left-nya 0, kayak gitu ya. Terus ada teks di dalam tombol itu, yaitu coba klik kalau bisa. Nah, seperti itu ya. Ini file HTML-nya. JavaScript-nya, coba klik JS seperti ini isinya. Nah, saya jelasin. Ada yang sudah nyoba? Saya coba dulu aja. Oke, coba klik ya. Nih, seperti ini. Taruh mouse-nya. Lari dia. Ayo, coba klik kalau bisa. Coba klik kalau bisa. Kalau berhasil ngeklik, akan muncul tulisan seperti di JavaScript ini. Nah, selamat kamu berhasil. Bisa? Ya, itu tadi buktinya ya, atau setelah di running seperti itu. Nah, kita bahas tentang kaburnya. Nah, ini ada dua fungsi, yaitu fungsi berhasil sama fungsi kabur. Di sini tombolnya didefinisikan dengan nama variabel tombol ya. Ada var tombol. Dokumen get element by ID tombol. Ya, tombol itu tadi ID-nya adalah tombol sendiri. Nah, kemudian stylenya dirubah. Ini merubah CSS nih. JavaScript bisa mengubah CSS-nya. Ya. Nih, tombol tadi di set ketika dikasih mouse di atasnya dirubah nih. Yang pertama, margin left-nya 0. Kemudian sama dengan 0 ya, dicek. Kalau dia ini ada, makanya tadi saya katakan di awal, saya membahas JavaScript-nya tidak terstruktur, jadi ada campur-campur dalamnya. Tadi sudah ada variabel, ada function. Sekarang ada function, ada variabel, ada pemilihan kondisi namanya if. Nah, sudah tahu lah ya. Ada if, ada else, ada if, else if. Nah, terakhirnya else saja harusnya ya.
Nah, seperti ini. Jika margin labnya sama dengan 0, pada saat ditaruh, kalau dia 0 posisi margin labnya, maka di set margin labnya ditambahin tuh, jadi 150. Makanya ketika ditaruh mouse, dia pindah tuh bergeser ke kanan, 150. Tapi ternyata topnya juga di set. Jarak atasnya di set juga. 500, sehingga dia menjadi ke arah kanan bawah. Nah, begitu seterusnya ya. Ketika labnya ini di set, oh ternyata dia 150. Kalau mouse-nya ditaruh, dia geser lagi. Geser kemana? Jadi 100. Tingginya berapa? 100 saja. Berarti bergeser agak ke atas. Gitu ya. Terus, pada saat ditaruh mouse-nya, labnya itu 100, digeser lagi ke kiri, ke kanan. Ke kanan karena yang kita kasih jarak adalah labnya. Berarti dia ke kanan posisinya 500 px. Dan tingginya jadi 400, yang semula 100 jadi 400. Geser lagi. Terakhir, pada saat labnya 500, mouse-nya ada di atas, digeser lagi. Labnya 0, topnya 0. Oke. Jadi pada saat di sini, akan berpindah ke sini, ini 150 sama 500. Taruh lagi di sini, ini 100, 100. Ya, ke sini. Berapa? 500, 400. Taruh lagi sini, 00 posisinya. Nah, terus gimana cara ngekliknya ini? Ini satu fungsi udah berhasil, fungsi kaburnya berhasil dia. Nah, buat ngekliknya gimana? Selamat, kamu berhasil. Coba ditekan enternya, bisa nggak? Tekan enter, bisa lah. Bisa nggak? Nah, taruh mouse-nya, oke, lari-lari terus, kabur terus, ya. Tekan enter, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Taruh mouse-nya, lari. Saya tekan spasi, bisa. Coba tekan spasi, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Sesuatu itu baru bisa diklik kalau dia ada fokusnya. Supaya ada fokusnya, gampang caranya. Tinggal ditekan tombol tab. Buat pindah-pindah fokus itu pakai tab. Kalau dia ada di situ, baru kita bisa eksekusi. Tapi tetap tidak bisa dengan cara diklik. Sudah ya? Saya lanjutkan, materinya masih banyak. Bisa ya? Tombolnya bisa kabur. Validasi formulir. Nah, buat apa validasi formulir? Yang pertama, untuk memastikan yang harus diisi itu terisi. Nah, seperti itulah ya. Dengan tipe data yang diminta apa, kalau dia angka harus diisi angka, kalau ukurannya panjangnya berapa harus ada dipenuhi, seperti itu untuk validasi ya. Kemudian menampilkan pesan tertentu bisa validasi, misalnya ada kurang ini, kurang itu bisa. Mencegah terjadinya injeksi melalui script atau perintah tertentu pada isian form, ini biasanya terjadi di login. Kalau masuk di PHP nanti itu di rencana saya ada web security terakhir. Jadi kita nyoba gimana caranya menggunakan injeksi bisa menjebol database. Mudah-mudahan sempat itu nanti. Ya. Jadi kita masuk ke dalam sistem, tapi tidak masuk ke dalam sistemnya, kita masuk ke database-nya langsung. Ya, dengan cara menggunakan injeksi. Gimana caranya? Ada kombinasi-kombinasi tertentu yang harus dimasukkan. Oke. Sekarang yang validasi HTML.
Ini validasi, kita biasanya ketemu ya, ini saya contohkan password. Password itu diminta harus jumlahnya minimal sekian panjangnya. Harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka. Bahkan ada lagi yang harus ada simbolnya. Kalau enggak, dia enggak mau disimpan. Nah, kita bisa simulasikan beberapa dari itu semuanya. Contohnya adalah yang ini, belajar JavaScript validasi. Di sini ada JavaScript-nya yang berupa eksternal, yaitu validasi JS. Nah, di sini di set ya sudah input tipenya password, artinya kalau diketik nggak muncul ya, hanya tanda bintang atau tanda titik aja. ID-nya password, name-nya juga password. Oh bisa sama begitu Pak? Bisa. Yang penting penggunaannya berbeda. Seperti ini untuk ID, yang ini untuk name, karena menggunakannya pasti beda nanti. Nah, di situ di set ada pattern. Patternnya yang bisa dimasukkan, maksudnya hanya ini saja. Nah, ya hanya ini saja. Apa aja tuh Pak? Nggak tahu saya. Cari aja sendiri, kelamaan kalau mempelajari ini ya. Ada placeholder-nya, silakan masukkan sandi. Oke ya. Nah, terus di bagian bawah ini ada tempat untuk kita menginfokan kepada user bahwa dia sudah memenuhi syarat atau belum. Ya. Di sini di set semuanya color-nya warnanya merah. Ya. Syaratnya harus ada huruf kecilnya, harus ada huruf besarnya, harus ada angkanya, dan minimal ada 8 karakter totalnya. Ya. Terus seperti itu yang diminta, warnanya merah semua. Kalau tidak terpenuhi merah. Oh, sorry, di sini ada JavaScript-nya juga. CSS nih. Ada validasi CSS, ini untuk warnanya aja. Untuk kontainernya. Ya. Yang JavaScript-nya saya jelasin aja, dilihat di file masing-masing. Ya. Di sini semuanya dijadikan variabel untuk objeknya, diwakilin oleh variabel semuanya. Ada password input, ada P kecil, P besar, P angka, dan minimum. P itu maksudnya password ya, yang diisi itu. Nah, di sini pada saat password input, functionnya berfungsi untuk on key up. Jadi setelah selesai diketik, yang tadi cepat gitu ya. Nah, di sini ada pengecekan sebanyak 4 kali. Ya, yang pertama mengecek uppercase. Kalau dia ada dari teks yang diinputkan itu huruf besarnya, maka di sini di set P besar, ada teks yang P besar tadi, itu style color-nya dirubah jadi warna hijau. Nah, seperti ini. Kalau dia tidak ada huruf besarnya, dikasih warna merah. Yaitu ada if dan else. Jadi kalau dia terpenuhi, warnanya hijau. Kalau tidak terpenuhi, warna merah. Yang kedua, harus ada huruf kecilnya. Nah, kalau dia ada, ketemu, maka dikasih warnanya hijau. Kalau tidak, merah. Kemudian ada numbers. Ya, ada angkanya. Kalau ada, kasih warna hijau. Kalau tidak, merah. Kemudian panjangnya. Nah, yang diketik itu langsung dihitung. Panjangnya ada berapa nih? Kalau dia lebih dari atau sama dengan 8 di sini, maka dikasih warna hijau. Kalau dia masih kurang dari 8, dikasih warna merah. Nah, sedangkan yang ini, validasi CSS, ini hanya untuk, ini pendefinisian reset ya, mereset settingan CSS. Kemudian yang kedua, ini untuk membuat kotak, walaupun kotaknya nggak kelihatan. Ya, di sini hanya membatasi lebar dari objeknya hanya 275 pixel. Kemudian jarak dari atasnya 50, kanan dan kirinya otomatis, bawahnya 0. Dan teksnya diratakan semua di tengah. Ya, buat itu aja. Kemudian untuk kolom inputannya adalah tempat password tadi. Width-nya adalah 100% dibikin, kemudian padding-nya 12 dan seterusnya. Ada garis yang melingkari kolom isian.
dan ada roundednya sedikit, yaitu garis lengkungnya di sisinya, di sudutnya, yaitu sebanyak 4 pixel. Validasi ya. Nah, ini di set semuanya warnanya merah karena tidak terpenuhi nih. Ya. Lalu saya masukkan ada huruf kecil hijau karena ada kebaca ya. Semuanya huruf kecil. Oke, terpenuhi sampai 8 karakter terpenuhi, tapi angkanya tidak ada, huruf besar tidak ada. Balik lagi. Kembali merah dia. Kenapa? Karena kurang dari 8. Saya masukin angka 1. Yang angka jadi hijau. Nah, dia sudah mendeteksi angkanya ada. Ya, huruf kecil dan angka ada. Huruf besar, huruf kapital. Saya tuliskan 1 di sini ada. Hijau dia. Berarti sah sudah. Kemudian panjangnya kurang, nggak bisa. Nah, di sini bisa ditambahkan. Silahkan tambahkan sendiri. Ada tombol di sini. Bikinkan button. Yang button itu disable dulu, nggak bisa diklik. Selama masih ada merah di sini, nggak bisa diklik. Nah, paham logikanya ya? Nah, setelah ditambahin lagi sampai cukup 8, baru dia bisa diklik. Caranya gimana? Kemarin di HTML, tombol itu bisa dimatikan, isian bisa dimatikan menggunakan tulisan disabled. Jadi kalau sudah hijau semuanya gini, tombolnya aktif. Nah, kalau dia masih ada yang merah, 1 merah, nggak bisa aktif. Bisa, logikanya dibuatkan seperti itu. Tinggal tambahkan 1 buah tombol lagi di sini, dan dimasukkan di dalam fungsi yang di sini. Di fungsi apa? Function on key up ini tadi, tambahkan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, maka tombolnya diaktifkan. Gimana caranya? Gau kabuat nih. Sudah? Merah terus. Huruf besar, kecil, angka, panjangnya lebih dari 8, masih merah juga. Bisa ya? Bisa nambahkan tombol tadi. Insya Allah, Pak. Oke, selanjutnya. Belajar JavaScript tambah form. Nah, ini sudah masuk dinamisnya. Ya, di sini ada 1 buah formulir ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada kalimat, paragraf. Di dalam paragraf itu ada input. Seperti ini, input tipenya teks, namanya buah. Ya, ceritanya mau memasukkan nama buah. Tapi form ini ketika ditampilkan hanya ada 1 aja isian untuk nama buahnya. Ya, di bawahnya ditambahkan sebuah link, sebuah ahref yang isinya adalah JavaScript. Fungsi JavaScript memanggil fungsi tambah. Ya, teksnya tambah. Lalu ada button submit sama button reset ya di situ. Nah, ada scriptnya di sini. Ada variabel yang tidak disebutkan, tidak menggunakan var, let dan sebagainya ya. Ini sudah secara otomatis akan diketahui oleh JavaScript tipe datanya adalah integer atau angka. Karena apa? Karena langsung diisi angka tanpa tanda petik. Di sini ya. Counter sama dengan 0. Kalau dikasih tanda petik,
maka dia dianggap sebagai string. Oke. Diisi secara default, variabel bernama counter itu diisi angka 0. Kemudian, ketika fungsi tambah dijalankan, sekali diklik ya, ada variabel lagi namanya counter next, itu diisi dengan counter. Tadi angkanya 0, counter itu ditambah dengan 1. Berarti counter next itu isinya 1. Ya, terus di sini dibuatkan objek ya menggunakan inner HTML di sini, di mana meletakkannya di sini. Ya. Diletakkan apa yang diletakkan yaitu kalimat seperti ini atau kode HTML ya seperti ini, mirip dengan yang di atas ya, mirip dengan yang di atas. Tanda plus yang ada di sini sekali lagi bukan penjumlahan, ini penggabungan. Digabungkan lagi dengan yang di bawah ya. Jadi yang semula input 0 ketika ditambah akan memunculkan objek baru yang di bawahnya itu ada input 1. Karena tadi counter next itu isinya 1 di sini. Nah, lalu counter itu ditambah lagi. Plus itu berarti dinaikin 1 angkanya. Berarti counter jadi counternya jadi 1. Karena counter yang di atas itu adalah 0. Tadi 0 di sini ditambah 1. Counternya dijadikan 1. Dinaikin lagi ya. Ketika ditambah lagi adalah counter next-nya adalah 1 ditambah 1 jadi 2. Oke, seperti ini. Kita tidak fungsikan yang tombol kirim sama resetnya, enggak ya. Yang difungsikan adalah tambahnya ini. Ada satu buah formulir di sini yang kalau diklik tambah, klik seperti ini, formulirnya bertambah lagi. Nah, di contoh formulir HTML kita dulu ada hobi ya. Hobi itu kan ditanda centang. Berarti kalau seperti itu kita harus sediakan dulu. Nah, kalau nanti pilihannya hobi itu bisa diisi satu-satu, bisa pakai pilihan ini. Kalau hobinya cuma 1, ya 1 aja diketik di sini. Apa hobinya? Ternyata hobinya ada 2, dia tinggal klik tambah. Hobi berikutnya apa? Ya, tambah lagi di sini misalnya ya seperti itu. Bisa ya. Yang difungsikan tadi hanya link tambahnya aja, yang 2 ini nggak saya set. Bisa untuk data apa lagi nih? Yang bisa lebih dari 1. Banyak ya. Kalian itu mau mendata misalnya identitas mantan misalnya. Sudah ada berapa? Dicatat namanya si A. Dulu putusnya karena apa? Habis itu mantan B lagi, putus lagi karena apa? Dicatat semuanya. Bisa ya. Untuk apa lagi? Biasanya untuk memasukkan kata kunci. Jadi satu kata kunci satu kayak gitu. Untuk data keluarga juga bisa. Ya, misalnya input data anak misalnya, atau data istri, data suami, itu bisa ya. Karena lebih dari 1, anaknya ada berapa gitu ya, bisa ditambah 1, 1, 1. Ya, itu gambarannya. Oke ya. Ini durasinya panjang, lebih dari 1 jam ini ya, satu video ini. Yang berikutnya, belajar JavaScript daftar teman, daftar teman-teman kita maksudnya ya. Ini juga menggunakan, kalau yang sebelumnya pakai embed, sekarang pakai eksternal lagi ya. Ada fungsi teman JS.
Ya, saya jelaskan. Di sini ada input, tipenya teks, name-nya adalah nama, placeholder-nya kita sudah tahu itu pesan yang muncul. Kemudian ada tombol submit, on click-nya di sini memanggil fungsi tambah. Ya, value-nya teks yang muncul di dalam tombol adalah tambah. Terus di bagian bawah ada objek lagi, ada UL. Kalau UL berarti unordered list, berarti nggak ada urutannya. Di sini dikasih ID daftar teman. Nah, di dalam UL itu ada untuk list masing-masing itu menggunakan LI ya, tapi LI-nya tidak dimasukkan. Kita akan tambahkan secara otomatis menggunakan JavaScript. JavaScript-nya ada dua ini ya. Sorry. Ya, fungsi teman JS. Nah, pertama di sini ada pendefinisian sebuah array. Array itu satu variabel tapi isinya lebih dari satu. Ini di sini disebut var data teman. Cara nulisnya ada kurung kotak seperti ini, bukan langsung diisi sama dengan Shinchan gitu enggak. Tapi pakai kurung kotak dan ditutup kurung kotak juga akhirnya. Di dalamnya itu ada menggunakan tanda petik karena dia string ya. Dipisahkan dengan tanda koma. Jadi ini ada 3 data sebetulnya. Ya. Ini untuk definisi awal. Kemudian untuk menambah teman. Pada saat diklik tombol tambahnya tadi, maka didefinisikan nama itu ya di sini. Terus data teman tadi yang variabel berupa array tadi itu di-push, diisi. Diisi dari mana? Dari objek yang namanya nama. Diambil dari mana? Dari value yang diisikan. Jadi ketika diketik di situ itu value namanya. Ketika ditambahkan langsung value tadi diisikan ke dalam data teman. Artinya secara otomatis akan bertambah di sini koma. Apa yang kita ketik tadi di sini masuk dia. Nah, itu untuk tambahnya. Kemudian dipanggil fungsi tampil. Nah, fungsi tampil yang mana? Tampil yang di bawah sini. Jadi setelah menambah, tampilkan kayak gitu. Ya. Kita lanjutkan dulu ke yang bawah. Editnya. Edit ini ada isinya. Nah, kalau tadi nggak ada isinya tuh. Function tuh selalu kurung buka tutup langsung. Sekarang ada isinya, ID. Karena ketika kita akan mengedit, itu harus jelas data mana yang mau diedit, urutan keberapa dia. Nah, seperti itu. Di sini ada var nama baru, karena namanya diedit berarti ada nama baru ya. Di prompt, siapa namanya? Ya. Kemudian dipanggil nih datanya yang mana, supaya data yang lama bisa ditampilkan di dalam form editnya. Nah, kalau sudah selesai nih ketik namanya, lalu dimasukkan ke sini data teman untuk ID itu diganti dengan nama yang baru, lalu ditampilkan. Nah, hapus sama langsung menyebutkan nama functionnya hapus, ID-nya ID berapa yang mau dihapus, kemudian data teman tadi itu di splice berdasarkan ID-nya. Ya, berdasarkan ID-nya. Lalu setelah itu ditampilkan. Nah, proses tampilnya var daftar teman seperti ini. Diambil by ID-nya adalah daftar teman, jadi di situ tempat menampilkannya. Nah, kemudian daftar teman inner HTML dikosongkan dulu. Nah, setelah itu diulang, lakukan proses perulangan seperti ini. Karena dari proses tambah, edit dan hapus itu akan ada perubahan data di sini. Di data teman sini akan berubah. Maka di sini diulang berdasarkan jumlah datanya. Ya, di sini ada let i sama dengan 0. Ini proses perulangan ya. Nanti di PHP kita bahas yang lebih banyak perulangan. For i itu diawali dengan angka 0. Kemudian diulang selama apa? Selama i itu kurang dari jumlah data yang ada di dalam teman. Ya, kalau seperti ini jumlah datanya 1, 2, 3. Ya, belum ada penambahan, itu ada 3. Selama kurang dari 3, berarti hanya 1 sampai 2 aja. Kalau sudah 3, dia stop, nggak ngulang lagi ya.
kemudian di sini dinaikkan. Karena tadi mulainya dari 0, berarti 0, eksekusi, kemudian tampilkan, dinaikkan angkanya jadi 1, eksekusi lagi, naikkan angka jadi 2, eksekusi lagi, naik jadi 3, kemudian cocokin di sini. Apakah 3 itu kurang dari 3? Jawabannya tidak, karena dia sama, maka berhenti. Ya, setelah itu selesai, dia keluar dari for ini, maka data itu otomatis sudah ditampilkan. Ya, seperti ini ya. Ditambah langsung bisa nggak? Tambah aja seperti itu, kosong tapi di sini. Karena saya nggak menuliskan required-nya ya. Harusnya pakai required supaya dia nggak bisa diklik kalau dia masih kosong. Nah, tambahkan di sini. Nobita misalnya ya, klik tambah, dia otomatis masuk. Prosesnya nambah tadi yang mana? Ya ini. Ini tambah. Dia baca value dari yang kita ketik tadi, kemudian langsung di-push ke dalam, langsung dipaksa masuk ke dalam sini, daftar teman ini. Oke. Hapus. Ya. Ini urutan keberapa nih? Ya, itu jadi ID dia. Kalau diklik hapus, sorry, salah klik. Linknya nih salah. Bentar ya. Ini untuk edit, karena saya nggak ngisi ya, harusnya diisi. Nah, dia akan memunculkan data sesuai dengan data yang ada berdasarkan urutan ID-nya, gitu ya. Jadi ketika mengedit itu harus ditampilkan dulu datanya. Nah, seperti ini, Nobita misalnya diedit, Nobita tuh harus tampil dulu ketika ngedit. Itu rumusnya kalau ngedit. Nanti masuk ke PHP seperti itu. Ya. Kalau dirubah misalnya jadi siapa ini? Suneo. Oke. Yang Nobita tadi berubah jadi Suneo. Nah, seperti itu. Hapus Suneo-nya. Oke, ini ada error di program saya. Yang punya kalian bisa nggak? Sama. Tadi malam saya tes bisa sudah. Bentar ya. Oh, ini salahnya di sini. Lihat baris 27. Lihat baris 27. Ini. On click-nya sama-sama edit. Ini diganti dengan hapus karena nama fungsinya hapus yang satu ya. Yang B hapus, itu on click-nya hapus. Ya itulah hasilnya kalau bikin materi sampai tengah malam. Mana ngantuk digigitin nyamuk lagi. Ya, udah mau ketiduran gitu tiba-tiba ada nyamuk yang gigit, bangun lagi. Ya. Jadi mahasiswa enak, tinggal terima. Jadi pekerjaan yang sulit itu jadi dosennya. Jadi jangan mengeluh jadi mahasiswa. Dikasih soal itu gampang. Tinggal jawab.
dosennya itu harus mikirkan, kalau ngasih soal harus bisa dijawab mahasiswa. Harus mengukur, ini materinya sudah disampaikan belum? Ya, kalau yang ngerjakan tinggal ngerjakan aja. Kayak gitu ya. Oke, sudah diganti? Save ya. Bisa? Aduh, kenapa bisa? Oke, seperti itu ya. Kalau diklik hapus, dia langsung hilang. Kalau diedit, tampil dulu. Seperti itu. Kemudian dirubah. Ada kelemahan yang menggunakan ini, yang kalau kita klik di luar, dia langsung jadi 0. Tadi ya, seperti saya contohkan. Jadi harus di cancel atau di OK. Kalau kita klik di luar, logika kita kalau klik luar itu kan nggak jadi, berarti cancel kan? Nyatanya mereka tidak menerapkan seperti itu. Contohnya gini, edit. Ya tadi ya. Oh, tadi yang hapus tadi ya, yang salah ya. Yang nggak bisa. Harus dimasukkan dulu, terakhir datanya apa, tampil seperti itu. Kemudian di OK atau di cancel, pilihannya hanya itu. Nah, ini jadi 0. Itu ya, harusnya nggak boleh gitu. Oke, nggak apa-apa, itu JavaScript. Kita mainnya di PHP nanti. Walaupun sebetulnya ada cara mencegah itu. Ya. Sudah? Latihan berikutnya apa? Switch alert. Itu nggak saya kasih tanda tanya ya. Nah, nih materi yang kedua, bahasan yang kedua.